saat ini kita hadir di rumah Tuhan untuk menjadi saksi karya Allah yang telah menyatukan saudari Sundari dengan saudara Roylan Kristanto Limbu dalam ikatan cinta kasih. Mari kita sambut kedua mempelai. Jemaat dimohon berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudari Sundari dan Saudara Roylan Kristianto Limbu saat ini kita alaskan pada pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Setia, yang karena kasih dan kesetiaannya senantiasa memelihara cinta kasih dan hidup kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam bagimu. Salam bagimu juga. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Silakan duduk. Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Baitnya yang pertama, agunglah, agunglah namanya.
kita akan bersama mendengar sabda Tuhan sebagai dasar dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pada saat ini. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa kalau pagi hari ini Engkau telah menyatukan kami dalam ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara kekasih kami Roylan Kristianto Limbu dan saudari Sundari. Bapak, kami ingin mendasari ibadah ini dengan kebenaran sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapak agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami, dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 2, kitab Kejadian pasal 2, ayat 22 sampai 25, yang demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Teristimewa, saya sungguh bersyukur bagi teman-teman umat muslim yang bersedia masuk dalam ibadah ini. Tepuk tangan buat kita semua. Betapa luar biasanya bangsa kita sebenarnya ya Bapak Ibu. Cuman sayangnya ada segelintir orang yang tidak suka dengan kedamaian di negeri ini, sehingga sukanya ngompor-ngompori, membuat relasi yang tidak indah, yang tidak baik. Tapi pagi ini kita bisa menyaksikan luar biasa, terima kasih. Demikian juga teman-teman dari Mas Roylan, saya tidak tahu mana ini teman dan saudara dari Mas Roylan yang hadir pada saat ini. Selamat datang di GKJ Sidarja, cabang atau Pepandan Tambak-Sari, Sidanegara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini adalah disatukan dalam kelebihan dan kekurangan. Disatukan dalam kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu, ketika Adam diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, Adam diperlengkapi. Apa yang menjadi kebutuhannya itu disediakan oleh Allah. Apapun. Tetapi Adam merasa belum cukup. Ada makanan, ada. Hewan apapun bisa dimakan, tersedia. Tumbuh-tumbuhan apapun dimakan, tersedia. Tetapi ternyata Adam merasa bahwa dia belum mempunyai seseorang yang bisa menjadi teman sepadan. Dan Tuhan akhirnya menciptakan Hawa. Ini menggambarkan bahwa pada hakikatnya memang manusia itu tidak mungkin sendiri. Ya kalau manusia sendiri ya pasti punah ya. Selesai ya, karena nggak mungkin akan ada keturunan. Tetapi bukan hanya sekedar untuk menurunkan generasi berikutnya, tetapi memang pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Coba bayangkan Bapak Ibu, selama COVID 2019 ya, 2020 kita merasakan sampai 2021 ini, terus kita masuk ke 2022. Dari COVID-19 yang kita rasakan ini apa hasilnya? Kita diingatkan bahwa memang kita ini makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Rasanya suruh di rumah itu gelisah banget. Kita nggak bisa keluar. Apalagi sebagai makhluk sosial yang kepinginnya dekat, kok tiba-tiba harus social distancing. Kita harus mengambil jarak. Bapak Ibu sekarang sudah boleh bertiga. Selama ini kalau ibadah itu hanya untuk 2 orang Bapak Ibu, tengahnya disilang, itu nggak boleh. Harus ada jarak di antara kita. Itu rasanya
Nyesek ya Bapak Ibu. Karena kita biasa dekat, kita biasa akrab, tiba-tiba harus dipisahkan. Bahkan untuk ngomong saja sudah nggak kelihatan mulutnya sekarang. Karena harus diberangus kan ya, dengan masker. Menggambarkan bagaimana sebenarnya saya dan saudara sebagai makhluk sosial itu memang betul-betul tidak bisa sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang di Kristen kita mencoba mengadakan ibadah Bapak Ibu, tetapi ibadahnya di rumah masing-masing kita pakai live streaming. Dan itu rasanya gelisah banget, ibadah di rumah itu rasanya nggak enak. Ya pengennya kumpul, kepengennya bersatu. Ini menggambarkan, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa sendiri. Dan hari ini Mas Relan dan Mbak Dari juga mengakui itu. Gak bisa sendiri, butuh teman yang sebenar. Nah, pada hari ini sebagai dasar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 25 dalam tema disatukan dalam kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu, kalau kita mencari pasangan, kalau kita mengharapkan punya pasangan yang ada hanya kelebihannya saja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Coba bayangkan sekarang kalau fisik dalam tubuh ini, dalam muka saja, semuanya serba lebih, apa yang terjadi? Hidungnya kayak Pinocchio, wow, lebih sih panjang banget nih. Matanya, wah lebar gede. Bibirnya mau tipis atau tebal? Tipis banget sampai kayak kertas gitu. Apa jadinya? Menakutkan Bapak Ibu. Menakutkan. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan secara proporsional. Sehingga cantik, ganteng. Itu dari awal Tuhan sudah ciptakan. Tapi sayangnya manusia masih tidak puas. Aduh ini aku kok hidungku kurang panjang. Aduh ini alisku kok nggak rapih, kerok. Ini yang ibu-ibu ya, yang dikerok. Nah begitu mau pergi bingung. Aduh ini harus apa namanya? Apa sih Bu namanya ini Bu? Make up dengan alis, pensil alis. Udah jadi, aduh miring, ganti lagi. Aduh lama ini. Coba bayangin Bapak Ibu ya. Nah, demikian juga antar manusia. Antar manusia. Kalau yang terjadi hanya menuntut pasangannya itu punya kelebihan semuanya, repot malahan Bapak. Saking hebatnya pekerjaan, saking bekerjanya itu hebat banget, maka nggak pernah istirahat karena di sini bekerja, dipanggil di sini, dipanggil di sini, dipanggil. Apa yang terjadi? Malah nggak ada waktu buat pasangannya. Ya, mau karena saking lebihnya sih gitu. Makanya tema pada saat ini adalah justru disatukan itu bukan hanya dalam kelebihan. Atau sebaliknya, manusia itu hanya isinya kurang aja. Matanya kurang indah, hidungnya kurang mancung, bibirnya kurang seksi. Apalagi? Rambutnya kurang lurus atau gelombang atau apa ya Bapak Ibu yang cantik itu yang rambut itu. Wah ini kalau lurus ya kalau Mas Roland dan adiknya repot ini ya. Kalau dari Papua ya aduh rebonding ini. Atau yang langsing, atau yang gagah gitu ya. Atau yang apa? One pack ya, apa itu namanya? Six-pack. Oh six-pack 6 kok ya, 6 benjolan. Kalau saya ini sudah one pack, 1 benjolan penuh, jadi sudah menggelembung. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita menikah, kita tidak bisa berharap bahwa pasangan kita itu hanya lebih terus atau kurang terus. Tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa justru kita itu disatukan dari kelebihan sekaligus kekurangan. Dan untuk itu Bapak Ibu harus ada keterbukaan terhadap kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akhirnya saling melengkapi. Sehingga digambarkan di sini Bapak Ibu,
keterbukaan itu dalam bentuk fisik. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya nggak perlu ada yang ditutup-tutupi ketika orang berelasi, apalagi ketika berelasi sebagai suami istri. Ada keterbukaan di sana. Ini loh aku apa adanya. Nggak usah pura-pura jadi begini begitu. Akhirnya mengecewakan. Ya. Apalagi ketika pacaran biasanya, wah baik banget. Nggak terlihat nakalnya begitu ya, tutup-tutupi. Tapi begitu menikah baru ketahuan. Oh ternyata kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Udah begitu kentutnya bau terbunyi keras banget gitu. Itu kan mestinya dari awal kita belajar untuk terbuka. Tahu masing-masing, oh ini kelebihanmu, ini kekuranganku. Dan saya yakin Mas Roland dan Mbak Dari ini pacarannya sudah nggak main-main Bapak Ibu. Pacarannya 8 tahun ya. 8 tahun Bapak Ibu. Berarti tentunya mereka lebih mengenal satu dengan yang lain. Mengenal kelebihan, ya kalau badannya Mbak Dari memang agak sedikit lebih. Tapi Mas Roland juga agak sedikit lebih ya Mas Roland ya. Tapi justru itu kelebihannya. Tetapi tentu bukan hanya kelebihan fisik, kelebihan yang lain, kelebihan kepandaian, kelebihan kesabaran, yang mestinya menjadi bagian yang dimiliki masing-masing pasangan. Tetapi juga harus ingat Mbak Dari, kemarin kita katekisasi ya, Mas Roland juga punya kelemahan. Kalau marah sukanya diem. Atau sebaliknya, Mas Roland, Mbak Dari punya kelebihan. Cantik nggak Mas Roland? Cantik ya. Tapi Mbak Dari ini cerewet. Segala sesuatu diulang-ulang terus bikin Mas Roland jengkel. Nah ini artinya itu kekurangan. Tetapi juga bisa menjadi kelebihan karena Bapak Ibu mungkin nggak enak loh jadi laki-laki punya istri tiba-tiba istrinya diem gitu. Wah itu bingung nih. Ini istri saya sedang ngapain ini ya kok diem gitu. Tapi kalau terlalu cerewet juga boseni gitu ya. Udahlah ngomong sekali aja aku udah tahu, nggak usah diulang-ulang. Nah ini bagian dari relasi yang harus dibiasakan agar rumah tangga nantinya menjadi rumah tangga yang baik. Dan kesaksian kedua calon mempelai ini mereka sering berantem. Ternyata berantemnya itu bukan perkara-perkara besar, hanya perkara-perkara sepele. Dan kalau Bapak Ibu ingat di rumah tangga kita masing-masing, apakah kalau kita berantem harus dari perkara-perkara besar? Enggak Bapak Ibu. Bisa dimulai hanya dari perkara-perkara sepele yang kecil, yang sebenarnya enggak penting, tapi bisa menjadi pertengkaran yang hebat. Kenapa? Karena masing-masing tidak menyadari akan kelebihan dan kekurangannya. Dan pagi hari ini Adam dan Hawa disatukan oleh Tuhan itu dari kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi satu kunci supaya bisa memahami kekurangan dan kelebihan, maka harus ada keterbukaan, ada kejujuran, ada ketulusan di sana. Mbak Dari, jangan pernah tutupi apapun terhadap Mas Roland. Dan sebaliknya Mas Roland, jangan pernah tutupi apapun karena itu adalah istrimu, Mbak Dari. Seperti Adam dan Hawa, mereka terbuka tetapi mereka tidak malu. Mereka telanjang tetapi tidak malu. Mereka ingin supaya pasangannya tahu betul apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang menjadi perasaannya, apa yang diinginkan. Dan sebaliknya tahu tentang apa yang diinginkan oleh pasangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini saatnya dua hati yang telah disatukan Tuhan merindukan curahan berkat-Nya yang akan menguduskan dan melestarikan ikatan cinta kasih mereka. Kita bersama-sama menjadi saksi indahnya karya Tuhan dalam memelihara kehidupan umat-Nya. Kita akan mendengar pembacaan pertilaan. Pertelaan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah
yang disampaikan kepada majelis gereja. Dalam kebaktian ini akan dilayangkan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Roland Kristianto Limbu dengan saudari Sundari. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah 1. Mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong, karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. 2. Menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. 3. Menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, mendidik keluarga dengan selalu silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. 5. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Sekarang Saudara Roland Kristianto Limbu dan Saudari Sundari, saya silahkan berdiri. Saudara telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Dan tadi telah mendengar apa yang menjadi kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Bagaimana niat dan tanggapan saudara terhadap kewajiban tersebut? Saya, Roland Kristianto Limbu, menerima dan menyatakan ya dengan sepenuh hati, menjalankan kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Saya, Sundari, menerima dan menyatakan ya dengan sepenuh hati, menjalankan kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Bapak, Ibu, dan saudara, kedua mempelai akan menyatakan ikrar janji setia. Bapak Ibu menjadi saksi ikrar janji setia mereka. Di hadapan Tuhan Allah, saya, Roland Kristianto Limbu, menyambut engkau, Sundari, sebagai istriku karunia dari Tuhan. Aku berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihimu, baik dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Aku akan menghormati dan menjagamu dengan setia seumur hidupku, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita akan senantiasa hidup dalam kekudusan dengan melakukan segala firman Allah. Saya, Sundari, menyambut engkau, Roland Kristianto Limbu, sebagai suamiku, karunia dari Tuhan. Aku berjanji untuk tetap setia kepadamu,
serta mengasihimu baik dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Aku akan menghormati dan menjagamu dengan setia seumur hidupku, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang beriman kepada Yesus Kristus, dan kita akan senantiasa hidup dalam kekudusan dengan melakukan segala firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cincin yang terbuat dari logam mulia ini menandakan kemuliaan cinta kasih Saudara Roylan dan Saudari Sundari yang diikat di dalam cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Roylan, cincin ini adalah lambang cinta kasih saudara kepada Saudari Sundari, istri saudara. Pasangkanlah pada jari manis tangan kanannya. Sundari, terimalah dan pakailah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Saudari Sundari, cincin ini adalah lambang cinta kasih saudari kepada Saudara Roylan, suami saudari. Pasangkanlah pada jari manis tangan kanannya. Roylan Kristianto Limbu, terimalah dan pakailah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Akan dilayangkan berkat bagi kedua mempelai. Tuhan yang telah menganugerahkan cinta kasih kepada saudara, Tuhan yang telah mengikat ikatan cinta kasih saudara, Tuhan yang akan melestarikan ikatan cinta kasih saudara dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam ikatan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Silakan berdiri. Oke. Silakan berhadapan. Bapak Ibu, ikatan cinta yang telah diteguhkan dan dikuduskan akan ditandai dengan cium kudus. Silakan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kedua mempelai percaya bahwa rumah tangga mereka ada dalam perlindungan, kasih sayang, dan berkat Tuhan. Mereka percaya bahwa rumah tangga ini akan diberkati Tuhan. Keluarga baru ini akan memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu mempersembahkan persembahan sulung. Ya, Bapak Ibu, inilah Mas Roylan dan Mbak Dari yang saat ini sudah resmi menjadi suami istri, menjadi satu keluarga.
baru. Tentu mereka belum punya pengalaman bagaimana hidup sebagai suami istri dalam keluarga. Oleh karenanya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua agar keluarga yang mereka bangun adalah keluarga Allah yang senantiasa mencerminkan cinta kasih Allah. Sekarang kedua mempelai silakan duduk, di mana mempelai wanita di sebelah kiri dan mempelai laki-laki di sebelah kanan sebagai tanda sahnya ikatan perkawinan mereka. Mari kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kita dengan persembahan. Kita pujikan bahasa cinta. Bersama naikkan doa syukur. Kami mengucap syukur Bapa, kami boleh menyaksikan karya agung-Mu yang telah menyatukan saudara kekasih kami Roylan dan saudari Sundari dalam ikatan cinta kasih mereka sebagai satu keluarga baru. Bapa, kami serahkan keluarga baru ini dalam karya pemeliharaan-Mu. Mereka boleh saling menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain, sehingga keluarga ini boleh merasakan bagaimana sebagai keluarga yang senantiasa disatukan dan diberkati Tuhan. Persembahan yang kami haturkan adalah sebagai tanda syukur kami, di mana gereja-Mu di sini telah Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyaksikan, menyatukan kedua saudara kekasih kami ini. Bapa, kami akan akhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing.
Kami serahkan perjalanan kami di dalam penyertaan-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Demikian juga Bapak, kami mohon kiranya memberkati rencana resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan mulai besok. Bapak, keluarga telah menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi kami percaya kelengkapan segala sesuatu hanya karena kemurahan berkat-Mu. Engkau berkati segala sesuatu yang telah dipersiapkan Bapa. Inilah doa kami, semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri dengan kita pujikan sekali lagi Bahasa Cinta. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memelihara dan mempersatukan kehidupan keluargamu. Memberkati setiap usahamu sehingga keluargamu senantiasa merasakan kelimpahan berkat-Nya. Melindungi serta menjaga setiap langkahmu sehingga kemanapun kau pergi senantiasa aman dalam dekapan-Nya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Puji Tuhan, ibadah pemberkatan antara Saudara Roland Kristianto Lumbu dengan Saudari Sundari telah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga, mungkin mau foto-foto bersama keluarga, kami persilahkan sepenuhnya. Monggo.